Hello Teknolovers, air mata titik Soeharto jika tidak denganmu, maka tidak dengan siapapun. Merupakan buku yang menceritakan kisah cinta antara titik Soeharto, putri kesayangan Presiden Soeharto dan Prabowo Subianto. Lantas, seperti apa isi buku tersebut yang banyak membahas hubungan pribadi antara ia dengan anak salah satu mantan Presiden Indonesia? Kalian pasti penasaran kan? Nah, mari langsung saja kita simak ulasannya berikut ini. Sosok Prabowo Subianto sendiri merupakan seorang prajurit ABRI yang kabarnya akan menjadi Presiden RI pada tahun 2024. Buku ini ditulis untuk para pembenci titik Soeharto dan Presiden Soeharto, dengan tujuan mengurangi dosa insani yang menyangkut hak asasi manusia. Buku ini mengisahkan bagaimana titik Soeharto harus merelakan suaminya berperang di medan tempur yang penuh bahaya, menghadapi gerakan separatis dan pemberontak, serta mengabdi pada negara dengan tekad baja. Buku ini juga mengungkap bagaimana titik Soeharto harus menghadapi perceraian yang dipicu oleh gejolak politik pada tahun 1998, di mana ketika Prabowo Subianto dituduh terlibat dalam penculikan aktivis dan dipecat dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Lalu pasangan yang berpisah lantaran gejolak politik pada Mei 1998 ini kembali tampil mesra di hadapan publik di pemilu tahun 2024 kemarin. Kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 menyikat kisah cintanya yang kandas dengan anak Presiden Soeharto. Cinta yang harus direlakan. Banyak spekulasi yang muncul terkait kisah cinta mereka. Ada yang menyebut Presiden Soeharto yang memisahkan hubungan mereka, dan ada juga yang menyebut cinta mereka masih utuh. Pada buku ini tulisannya panjang nyaris 13.000 karakter. Pada buku ini mengisahkan bagaimana semua wanita sama, apa yang diharapkan pada calon suaminya, di mana seorang pria yang dapat menjaga, melindungi, dan selalu mendampinginya setiap saat. Tak peduli apakah wanita itu kalangan jelata maupun kalangan bangsawan, bukanlah seorang suami yang kerap berjibaku dengan lumpur, hutan, rawa-rawa, apalagi bermain dengan kematian. Hal itu juga berlaku bagi putri kesayangan Soeharto. Siti Hedianti Heriadi, seorang darah keturunan keraton, yang selalu berbicara lembut dan jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun saat cinta datang, titik tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit ABRI. Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi bersatunya dua keluarga Soeharto dan Sumitro. Lalu titik pun mulai merajut asa rumah tangganya dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti. Saat itu keadaan negara berjalan sangat berat, di mana aksi GPK sangat mengancam stabilitas nasional. Mereka bergerilya di hutan-hutan untuk siap menyerang pasukan ABRI dengan senjata. Otomatis puluhan tentara RI meregang nyawa dengan tubuh penuh luka peluru. Pemerintah tak bisa tinggal diam ketika banyak pasukan keamanan RI yang telah gugur. Prajurit ABRI pun kemudian diterjunkan untuk mempertahankan teritorial tumpah darah Ibu Pertiwi. Namun sayangnya Presiden Soeharto tak tebang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang. Bahkan suami dari putri kesayangannya yang belum menghabiskan masa bulan madu pun turut diterjunkan ke medan tempur. Sebagai seorang prajurit, Prabowo selalu siap saat ditugaskan mengabdi pada negara, namun tidak akhirnya harus pasrah dengan keadaan. Saat Prabowo angkat tas tinggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk bertempur, titik menangis tak menyangka ayahnya begitu tega melepas menantunya. Mengadu nyawa di medan pertempuran yang penuh hujan peluru, yang kapan-kapan saja siap mengenai tubuhnya. Kenapa bukan yang lain saja, itu yang ada di benak titik. Dia seorang prajurit ABRI, siapapun dia harus siap membela negara. Siap hidup di alam liar, siap mengadu jiwa, dan siap pulang hanya tinggal nama. Demikian pesan yang sering didengar titik dari ayah kandungnya. Titik sangat mengerti hal itu, namun air mata tetap mengalir meski tak dapat mengubah keputusan ayahnya, dan tak dapat mengubah tekad baja Prabowo, dan tak dapat mengubah apapun. Beratus malam Putri Soeharto tidur dalam kesendirian dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam. Meski berada di kamar indah putri seorang raja, namun batinnya tak pernah terasa nyaman. Karena bulir-bulir air mata titik kembali meleleh dan membasahi bantal dan guling. Malam-malamnya ia lalui di atas pembaringan yang empuk, gizi makanan yang terjamin, pakaian yang elok, sementara yang ada di pikirannya adalah apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana. Apakah ia terluka ataukah baik-baik saja? Apakah masih hidup atau sudah tak ada? Tak ada makanan yang terasa enak di lidah. Tak ada pemandangan yang terlihat indah. Di mata tak ada hiburan yang membuat senang hati. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Prabowo suaminya.
Di tengah malam pekat gulita, Titik sulit memejamkan mata. Pikirannya melayang jauh, entah kemana. Sementara di tempat yang jauh, Prabowo bergulat dengan dinginnya cuaca malam. Perihnya perut karena lapar dengan kondisinya letih dan sangat lelah harus tidur di atas rerumputan dan bahkan tanah lumpur alam terbuka. Tak ada yang bisa dilakukan Titik kala itu selain hanya merintih di dalam doa dan memasrahkan suaminya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang wanita, ia merasa telah diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Lebih dari itu, Titik bahkan merasa ia sedang tidak diperlakukan adil oleh negaranya. Kenapa rumah tangganya yang harus dikorbankan untuk bangsa? Kenapa kebahagiaannya yang harus digadaikan untuk negara? Tidak bisakah seorang Soeharto menukar Prabowo dengan prajurit lain atau setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah barang sejenak? Titik rindu, Titik kangen suami. Bapak tangis Titik di depan Soeharto kala itu. Namun ayahnya dari dulu selalu hanya bisa menjawab, sabar dan sabar. Ketidakadilan dirasa Titik tidak hanya sampai di situ. Hatinya sedih dan berkecamuk ingin rasanya menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya. Sebagai seorang wanita, ujian yang dialaminya saat itu begitu berat. Apalagi saat itu mulai hamil dan mengidam, ia ingin bercerita, tetapi tak tahu harus bercerita kepada siapa. Kemana suaminya saat ia ingin bermanja? Kemana suaminya saat dirinya tergolek sakit? Kemana suaminya saat ia mulai merasakan kehamilan? Di mana suaminya saat ia mengidam? Di mana Prabowo saat perutnya kerap mengalami kontraksi? Di mana putra Sumitro itu kala dirinya mulai memasuki masa melahirkan? Dan di mana pria yang selalu mengaku cinta kepadanya itu saat ia harus merawat dan mengasuh putranya sendirian? Tanyakan pada Didit kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang di depan pintu. Tanyakan kepada Titik seperti apa rasa deg-degan hati ketika suaminya selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran. Tanyakan juga pada Titik seberapa tegar dirinya saat mendengar suaminya sampai berhari-hari hilang di tengah pertempuran. Dan saat Prabowo ditemukan kondisi pingsan dengan tubuh dipenuhi semut dan ulat, Prabowo selamat setelah nyaris saja tewas. Titik sulit menjalani kehidupan normal seperti saudara-saudaranya yang lain. Ibu Soeharto yang telah dulu pernah mengalami seperti apa yang dialami putrinya, mencoba menghiburnya seraya mengajarkan bahwa cinta tak selamanya harus di sisi. Cinta tak selalu mendampingi. Cinta adalah mengabdi pada negeri, bahwa cinta adalah pengabdian dan cinta adalah pengorbanan, meski harus beresiko tinggi dan menyakitkan hati. Titik mencoba untuk belajar dari ibu kandungnya itu tentang apa yang disebut dengan kalimat mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kisah keluarga yang tak memperoleh kasih sayang sempurna dari seorang suami dan ayah hanya karena membela ideologi bangsa. Kisah suami dan ayah yang lebih memilih tidur di hutan, makan rerumputan dan dedaunan, meminum air mentah dan lebih memilih tertembak mati di medan tempur daripada sekedar membelai rambut anak dan istrinya dengan kasih dan cinta. Saat meledak peristiwa Mei 1998, Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto tiba-tiba dipersalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prabowo Subianto dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Pada kondisi dilema keluarga Cendana menuduh dia adalah pengkhianat keluarga Cendana. Dia harus diusir dan harus menceraikan Titik. Sebagai wanita, tak ada yang bisa dilakukan Titik pada masa itu selain kembali harus menumpahkan air mata. Putri Soeharto ini tak berhenti menangis. Suami yang sangat dicintai saat itu tengah berada dalam kondisi terfitnah dan ironisnya keluarga besarnya tidak berpihak pada suaminya. Nah, kurang lebih itulah tadi isi buku yang membahas soal kisah cinta antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.